Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang definisi filsafat sebagai landasan berpikir. Kita mengawali dengan sejarah kata filsafat terlebih dahulu. Nah, kata filsafat ini pertama kali diucapkan oleh Pitagoras. Ketika Pitagoras ini ditanyakan oleh salah seorang muridnya yang bernama Leon, yaitu apakah Anda ini adalah seorang yang bijaksana? Kata Pitagoras, tidak, saya ini bukan seorang yang bijaksana, kan, tetapi saya mencintai kebijaksanaan. Dan apa itu filsafat? Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia ini adalah kata jamak yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Kalau kita artikan satu persatu, kata philos ini artinya cinta, kemudian sophia ini adalah pengetahuan, kebijaksanaan, atau dalam bahasa Inggris disebut wisdom, dan dalam bahasa Arab itu disebut hikmah. Maka kalau digabungkan, filsafat atau filosofia ini adalah sebuah kecintaan terhadap kebijaksanaan itu sendiri. Maka ketika seseorang yang kemudian berfilsafat atau yang disebut sebagai filsuf, hidupnya ini akan cenderung kepada hal-hal yang bersifat kebijaksanaan. Ia akan cenderung kepada sesuatu yang benar, tidak menginginkan sesuatu yang salah. Kemudian selanjutnya adalah banyak orang juga yang mengatakan bahwa secara sederhana filsafat itu dapat diartikan atau dapat kita sebut sebagai berpikir. Kalau teman-teman dibaca di buku Siddhika Jalba, Sistematika Filsafat, beliau mengatakan seperti ini dalam bukunya. Sejatinya filsafat itu adalah berpikir, akan tetapi berpikir itu bukan berfilsafat. Nah, saya analogikan seperti ini. Misalnya ayam itu adalah hewan, akan tetapi hewan bukan ayam. Nah, artinya bahwa di muka bumi ini terdapat begitu banyak spesies hewan yang ada di darat, di laut maupun di udara. Maka hewan-hewan ini secara keseluruhan tidak dapat kita sebutkan bahwa hewan ini adalah ayam, tetapi dapat kita sebut ayam adalah hewan. Mengatakan bahwa hewan tersebut adalah ayam, maka harus ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada hewan tersebut. Itu misalnya ada kepala ayamnya, ada sayap, ada kaki. Nah, ciri-ciri inilah yang harus melekat pada hewan yang kita sebut sebagai ayam tadi. Ketika ciri-ciri ini tidak melekat, maka hewan tersebut tidak boleh kita katakan sebagai ayam, karena ini adalah cara berpikir yang keliru. Nah, kemudian halnya demikian dengan filsafat. Banyak literatur yang kita temui, yaitu yang secara umum itu disebutkan ada 3 ciri filsafat. Yang pertama radikal, yang kedua sistematis, dan yang ketiga adalah universal. Nah, apa itu radikal? Radikal ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu radix. Ketika seseorang yang kemudian ingin terjun kepada dunia kefilsafatan, atau apabila seseorang ingin bahwa pemikirannya ini pemikiran secara filosofis, maka hal pertama yang harus ia lakukan adalah berpikir secara mendasar, di mana pikirannya ini
yang harus sampai pada konsekuensi yang paling terakhir, sudah tidak bisa digarap lagi. Itu adalah radikal, berpikir secara mendasar sampai kepada akar-akarnya. Yang kedua, sistematis. Sistematis ini artinya pemikiran yang logis. Dia harus sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logika agar supaya pikiran itu rasional. Sistematis ini adalah seseorang yang berpikir itu harus secara terstruktur, antara satu dengan lainnya itu harus ada kesinambungan, gitu kan? Tidak boleh lompat-lompat. Kemudian yang ketiga adalah universal. Universal ini lawan kata dari khusus, sempit, gitu kan? Artinya berpikir filsafat itu harus secara luas, tidak terbatas pada suatu disiplin ilmu tertentu, harus secara luas. Apa contohnya dari 3 ciri berpikir filsafat itu? Pertama, misalnya radikal, ketika kita berpikir apa itu Tuhan, ya kan? Kemudian yang kedua ada yang disebut kerangka filsafat. Di dalam kerangka filsafat ini terdiri daripada 3 aspek. Pertama, ontologi, kedua, epistemologi, dan ketiga adalah aksiologi. Ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata, yaitu ontos dan logos. Kemudian epistemologi juga demikian, terdiri dari 2 kata, yaitu epistem dan logos. Aksiologi juga, aksio dan logos. Pertama, ontologi. Ontologi seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos yang artinya hakikat, eksistensi, keberadaan, atau apa yang dimaksud dengan objek itu sendiri. Yang kedua, epistemologi, itu pengetahuan. Berbicara tentang pengetahuan, itu bagaimana mendapatkan sebuah pengetahuan, bagaimana membuktikan bahwa pengetahuan itu benar, gitu. Dan yang ketiga, aksiologi, yaitu nilai. Aksio artinya nilai, dan logos artinya ilmu, gitu. Berarti ilmu yang membicarakan tentang nilai atau kegunaan daripada pengetahuan itu sendiri, gitu. Bagaimana contohnya? Ontologis ketika membicarakan tentang kursi, gitu. Ontologis bertanya, apa ini? Apa ini? Kursi. Kemudian epistemologi, kursi ini terbuat dari apa bahan dasarnya? Setelah diselidiki, kursi ini terbuat dari kayu, bisa jadi, ya. Kemudian bagaimana cara atau proses pembuatan kursi? Nah, kalau sekarang di era yang modern ini, kursi itu dibuat dengan cara diskaf terlebih dahulu. Misalnya kalau menggunakan papan, diskaf, itu kemudian dipaku, digergaji dan lain sebagainya, maka jadilah dia kursi. Kemudian aksiologi, setelah mengetahui kursi itu bagaimana cara dibuat, apa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kursi, maka setelah itu aksiologi yang akan membincang apa kegunaan dari kursi. Nah, gunaan dari kursi adalah kita gunakan untuk tempat duduk. Itu ya definisi daripada filsafat, mulai dari sejarah, kemudian pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian kerangka yang ada dalam filsafat sendiri. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana filsafat ini dapat kita jadikan sebagai kerangka di dalam berpikir. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya ketika seseorang berfilsafat, maka ia akan cenderung kepada hal-hal yang benar. Ia tidak tertarik dengan hal-hal yang rancu, gitu sederhananya.
Oleh karena itu, patut kiranya kita dapat menjadikan filsafat ini sebagai landasan berpikir. Ketika kita melakukan sesuatu, maka hal yang utama yang harus kita persiapkan adalah berpikir. Nah, agar supaya perilaku kita, agar supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan orang lain inginkan, maka terlebih dahulu adalah kita harus memikirkan matang-matang tentang apa yang kita lakukan itu sendiri. Ya toh? Agar apa? Ya, itu tadi seperti yang saya sebutkan. Kemudian dengan berfilsafat, maka seseorang ini akan lebih mudah terkontrol, lebih mudah mengontrol dirinya. Wah, apa yang saya lakukan nanti? Apa konsekuensi yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan hal ini? Ini adalah ketika seseorang itu menjadikan filsafat sebagai landasan berpikir. Ia akan menjadi seseorang yang bijaksana, yang tidak akan cenderung kepada hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya membutuhkan kritik dan saran, maka silakan teman-teman bisa kirimkan di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.